Oke, kita lanjutkan materinya. Yang berikutnya adalah yang B, gerak lurus. Yang pertama adalah posisi atau kedudukan. Posisi atau kedudukan adalah tempat, titik, atau benda itu berada. Nah, dalam menentukan posisi atau kedudukan, bisa kita buat dalam bentuk garis bilangan, ya. Untuk garis bilangan, misalnya kita buat garis bilangan di sini, yaitu -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya, ya. Nah, pada di titik -1 kita tempatkan titik P, sedangkan di 2 kita tempatkan titik Q. Maka posisi P, ya, itu adalah -1, dan posisi Q itu disebut sebagai posisi Q itu adalah 2, ya. Nah, selain dalam bentuk garis bilangan, untuk menentukan posisi suatu benda atau titik, bisa kita gunakan menggunakan koordinat kartesius, ya. Nah, nanti bisa juga posisi itu dalam bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, ya. Kalau yang ini dalam bentuk 1 dimensi, ya. Kemudian ini kita buat dalam bentuk 2 dimensi, yaitu katakanlah sini ada X dan Y-nya, ya. Nah, yang vertikal ini adalah yang Y, sedangkan yang horizontal ini adalah X. Nah, kita misalkan, ya. Ini kalau dalam koordinat kartesius, kalau sebelah kiri itu adalah yang negatif, ya, -1, -2, -3, dan seterusnya, ya. Yang sebelah kanan positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang di atas ini positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang di bawah negatif nih -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, misalkan kita tempatkan titik R di sini, ya. Maka kalau kita tarik ke bawah, ke X-nya itu 1. Kemudian kalau tarik ke samping, berarti ke Y-nya 1. Berarti posisi R itu adalah 1,1. Jadi posisi R itu di 1,1. Jadi satu yang di sini adalah X, satu yang di sebelahnya di sini adalah Y. Nah, misalkan lagi untuk posisi dari S, ya. Misalkan kita tempatkan di sini posisi S-nya, kemudian terhadap sumbu X-nya ini ada 2, pas di posisi 2. Kemudian terhadap sumbu Y-nya pas di posisi -3. Jadi posisi S itu bisa kita sebut adalah 2, -3. Nah, untuk saat ini kita belajar sampai pada dimensi 2 aja dulu, ya. Oke. Konsep berikutnya adalah perpindahan, ya. Perpindahan yaitu perubahan posisi atau kedudukan suatu titik atau benda. Jadi perpindahan itu intinya adalah perubahan posisi atau kedudukan, ya. Jika ada suatu perubahan posisi atau kedudukan, maka pasti akan terjadi perpindahan. Kita manifestasikan dalam garis bilangan, ya. Misalnya posisi A ada di -3, posisi B ada di 1, ya. Nah, ini di posisi A ada di -3, posisi B ada di 1. Nah, kita tulis misalkan karena ini adalah mendatar, ini kita anggap sebagai sumbu X-nya, ya. Maka X kita tuliskan X1 sama dengan -3, X2 sama dengan 1. Nah, kalau ditanyakan berapa perpindahan dari A ke B, ya. Jadi berapa perpindahan suatu benda tersebut dari titik A ke titik B, ya. Maka kita tulis menjadi delta X sama dengan X2 dikurangi X1, ya. Dimana X2-nya itu adalah titik akhir, X1 adalah titik awal. Kalau dia berpindah dari A ke B, berarti dari A ke B, maka titik awalnya ada di A,
titik akhirnya ada di B. Maka rumusnya itu adalah X2 dikurangi X1 ya. Jadi ini yang titik akhir, ini titik awal ya. Jadi 1 dikurangi min 3 ya. Ini min dengan min jadi plus, 1 tambah 3 jadi 4. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan berapakah perpindahan dari B ke A ya. Kalau yang ditanyakan berapakah perpindahan dari B ke A, berarti kalau dari B ke A, berarti titik awalnya ada di B yaitu 1 dan titik akhirnya ada di A yaitu min 3. Berarti nanti akhir dikurangi awal ya. Akhirnya adalah X1, awalnya X2. Berarti min 3 dikurangi 1 sama dengan min 4. Oke, berikutnya adalah kalau disajikan dalam bentuk koordinat kartesius untuk 2 dimensi ya. Kita misalkan titik A-nya ada di ini, X-nya 3, Y-nya 4, titik B-nya ada di X-nya 1, terus Y-nya 2 ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan posisi A itu 3,4, posisi B sama dengan 1,2. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk vektornya, posisinya itu adalah R, huruf R, karena ini adalah posisi A, maka RA sama dengan 3I plus 4J. I itu adalah vektor satuan yang berarah ke sumbu X ya, ke sumbu X. Ya, perhatikan X-nya kan ada 3, maka kita tuliskan di sini ada I ya. I adalah vektor satuan dalam arah sumbu X. Kemudian J ini vektor satuan dalam arah sumbu Y ya. Berikutnya untuk RB-nya posisi B ya, posisi B kita tuliskan karena ini adalah X-nya 1, Y-nya 2, maka ini X-nya 1, Y-nya 2. Karena I itu adalah tadi vektor posisi, vektor satuan yang berarah di sumbu X. J vektor satuan yang berarah di sumbu Y ya. Tuliskan seperti ini. Jadinya kita bisa tuliskan seperti ini. Maka perpindahan dari A ke B berarti rumusnya dibalik, RB dikurangi RA. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal atau kedudukan akhir dikurangi kedudukan awal. Nah, ini dikurangi ini ya. Hasilnya itu adalah yang I dikurangi yang I, yang J dikurangi yang J. Kita kumpulkan ya. Perhatikan ini I-nya 1, yang di sini I-nya min 3. Makanya di sini 1 dikurangi min 1 dikurangi 3 I. Sedangkan di sini J-nya 2. Kemudian yang di sini J-nya nih min 4. Ya. Jadi di sini makanya di sini ada min 4. Nah, ini 1 dikurangi 3 min 2 I, kemudian ini 2 dikurangi 4 J sama dengan min 2 J. Nah, jadi perpindahan benda tersebut dari A ke B itu sama dengan min 2 I min 2 J. Berikutnya adalah bagaimana untuk perpindahan dari B ke A dibalik. Ya dibalik berarti rumusnya delta R sama dengan RA dikurangi RB. Nah, ini dibalik aja, dibalik. Sehingga dapatlah 3 dikurangi 1 I tambah 4 dikurangi 2 J. 3 dikurangi 1 2, 4 dikurangi 2 jadi 2. Ini hasilnya perpindahan jika dibalik dari B ke A. Perhatikan perbedaannya. Kalau dari A ke B min 2I min 2J, tapi kalau dari B ke A 2I plus 2J. Ya. Tanda perhatikan ini adalah perbedaan. Jadi antara ini dengan ini berbeda ya. Ini negatif sedangkan ini yang positif. Oke, berikutnya jarak ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu titik atau benda. Nah, tadi kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan atau perubahan posisi, maka jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi ketika suatu benda itu berpindah ya dari titik satu ke titik yang lain, maka lintasan dari benda tersebut dihitung.
sejauh mana benda itu melintas, maka itu adalah merupakan jaraknya ya. Jadi tidak hanya berdasarkan pada posisi atau kedudukan awal dan akhir, tapi didasarkan pada lintasannya. Nah, sekarang perhatikan, misalkan kita manifestasikan dalam garis bilangan. Misalkan titik P itu posisinya ada di -1, titik Q posisinya ada di 2 ya. Kita tuliskan P-nya X1-nya itu posisinya -1, Q-nya X2 sama dengan 2. Nah, jarak dari P ke Q berarti delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Ini ada tanda garis mutlak ya, garis mutlak. Nah, garis mutlak ya. Nanti kita lihat apa maksud dari garis mutlak. Nah, 2 dikurangi -1 ya. Hasilnya sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu dimutlakan jadi 3. Nah, coba perhatikan, kalau seandainya jarak dari Q ke P itu ya, maka kita balik menjadi delta X sama dengan X1 dikurangi X2 ya. Akhir dikurangi awal. X akhirnya itu adalah -1, awalnya adalah 2. Jadi -1 dikurangi 2, hasilnya -3. -3 dimutlakan jadi 3. Nah, perhatikan, apa maksud tanda mutlak? Tanda mutlak itu artinya nanti hasilnya itu selalu dalam bentuk positif. Kalau hasilnya 3 ya 3. Kalau hasilnya -3 tetap 3 positif. Artinya bahwa jarak itu adalah merupakan besaran skalar ya. Jadi dia tidak tergantung pada arah, hanya melihat besarnya saja. Tapi kalau perpindahan itu adalah besaran vektor ya. Jadi tidak hanya kita memperhatikan arahnya, tapi juga besarnya kita perhatikan. Jadi ada 2, arah dan besar. Sedangkan jarak hanya besarnya saja. Sehingga jarak itu selalu bernilai positif. Nah, kalau kita manifestasikan dalam koordinat kartesius ya. Nah, seperti tadi, misalkan posisi A-nya ada di X-nya 1, Y-nya 1 ya. Maka kita tuliskan RA-nya sama dengan 1I plus 1J. Posisi B, Y-nya X-nya ada 5, terus di Y-nya ada 4. Maka kita tuliskan RB sama dengan 5I plus 4J. Nah, kalau kita tanyakan jarak dari A ke B ya. Jarak dari A ke B, maka dibalik, berarti dari delta R sama dengan RB dikurangi RA ya. RB-nya itu sama dengan ini 5I plus 4J. RA-nya sama dengan 1I plus 1J ini. Yang I kita kurangkan, yang J kita kurangkan. Yang I ini 5 dikurangi 1. Nah, ini 4 dikurangi 1 nih. Hasilnya 4I plus 3J. Nah, ini adalah hasil dari vektor perpindahan. Tapi bagaimana kalau kita disuruh mencari besar perpindahannya? Maka untuk mencari besarnya yaitu delta R sama dengan di akar ya. 4-nya dikuadratkan, 3-nya dikuadratkan. Sehingga akar 16 plus 9 sama dengan akar 25, akhirnya sama dengan 5.